Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Kita mulai untuk pembahasan contoh soal untuk materi kinematika gerak lurus. Soal pertama yang kita bahas, Kila berbelanja di lantai 7 sebuah plaza. Kemudian ia menaiki lift di posisi lantai dasar. Lift bergerak dengan kecepatan konstan 2 meter per second. Jarak antara lantai yang berdekatan sama besar, yaitu 5 meter. Waktu yang diperlukan lift dari lantai dasar ke lantai 7 adalah berapa? Dan ini masuknya adalah soal GLB, gerak lurus beraturan. Karena ada keterangan lift bergerak dengan kecepatan konstan, ada keterangan itu. Yang diketahui dalam soal adalah kecepatan lift, 2 meter per second. Kemudian tinggi tiap lantai, lantai 1 ke lantai 2, 2 ke 3, itu adalah 5 meter. Lift bergerak dari lantai 1 sampai lantai ke-7. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan lift untuk sampai dari lantai 1 ke lantai 7. Saya gambarkan skemanya seperti ini. Lantai 1 sampai lantai 7. Seperti ini skemanya. Lift bergerak dari lantai 1 ke lantai 7. Pertanyaan pertama adalah yang perlu kita ketahui, berapa jarak yang ditempuh lift dari lantai 1 ke lantai 7? Berapa meter maksudnya? Kita lihat dulu, lift berawal dari lantai 1. Kita ambil lantai bawahnya, bukan atasnya lantai 1 ya. Kemudian bergerak ke lantai 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalau kita lihat dari kenaikannya, dari lantai 1 ke lantai 7 itu naik 6 tingkat. Naik 6 tingkat saja, bukan 7 tingkat. 6 tingkat. Kalau 7 tingkat berarti nanti liftnya nanti berada di atapnya lantai 7. Paham ya? Naik hanya 6 tingkat. Karena dia naik 6 tingkat, maka jarak yang ditempuh lift adalah S sama dengan 6. Itu kenaikannya 6 tingkat dikali 5 meter. Karena setiap kenaikan satu lantai atau satu tingkat naik 5 meter. Kalau naik 6 tingkat atau naik 6 lantai berarti 6 dikali 5 dan didapatkan 30 meter. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh lift naik ke atas. Selanjutnya, karena kita membahas tentang GLB, gerak lurus beraturan, maka persamaannya hanya satu, yaitu V sama dengan S dibagi T dan tidak ada persamaan lain. Sekarang tinggal kita masukkan angka yang kita dapatkan dari soal. 2 sama dengan 30 per T dan T didapatkan 15 second, 15 detik. Ini adalah waktu yang diperlukan lift dari lantai dasar ke lantai 7. Sudah selesai. Oke, nomor selanjutnya. Mobil bertenaga jet bergerak lurus beraturan. Mungkin ini seperti mobil F1. Pada saat T sama dengan 10 detik, mobil berpindah sejauh 200 meter. Berapa jarak yang ditempuh mobil saat 25 detik? Oke. Masih sama, bergerak lurus beraturan berarti GLB. Yang diketahui di dalam soal pertama adalah T1. Ketika ada dua pernyataan, di soal ada T 10 second dan T 25 second, maka tuliskan salah satunya dengan kode, beri kode. T yang 10 second saya berikan nama T1. Kalian boleh memberikan kode dengan huruf atau angka, terserah kalian. Misalnya TA boleh, tapi saya lebih suka 1 dan 2. T1 berpindah 200 meter, berarti S1 200 meter. Ini pasangannya, 1 dengan 1. Berapa jarak yang ditempuh mobil saat T 25 second? Berarti ini T2 25 second. Jadi ditanyakan berarti S2. Jadi pasangan 1 dengan 1, 2 dengan 2. Maka kita cari dulu berapa kecepatan si mobil. Persamaannya sama, V sama dengan S per T. Hanya saja kita hitung yang satu pasang, yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2. Jangan dicampur. Berarti V1 sama dengan S1 per T1. Nanti kita dapatkan hasilnya V1 adalah 20 meter per second. Nah, karena di soal ini adalah gerak lurus beraturan,
kecepatannya konstan, kecepatannya tetap, kecepatannya tidak berubah, maka nilai V1 sama dengan nilai V2. Kan logikanya begitu. Jadi V1, V2, V3 dan seterusnya nilainya selalu sama karena kasusnya mobil bertenaga jet bergerak lurus beraturan. Kecepatan tidak berubah, intinya situ. Maka dimasukkan V2-nya 20 sama seperti V1. Sama dengan S2 per 25. Maka didapatkan S2-nya adalah 20 dikali 25, hasilnya adalah 500 meter. Sudah. Ini hasilnya. Soal selanjutnya. Oke. Rusdi melemparkan kotak kecil dari sebuah bangunan setinggi 75 meter. Dengan kecepatan awal 10 meter per second. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, kotak kecil tersebut menyentuh tanah setelah. Pada soal ini adalah masuk soal gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak vertikal. Karena ada percepatan gravitasi bumi, nilainya 10. Pasti GLBB, pasti. Yang diketahui adalah H 75 meter, V0 atau kecepatan awal ini adalah 10 meter per second. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Kecepatan meter per second, percepatan meter per second kuadrat, ada kuadratnya. Ditanyakan, kotak kecil tersebut menyentuh tanah setelah, kira-kira ditanyakan apanya ini? Waktu, ya benar. Setelah itu waktu. Maka kita bisa gunakan persamaan ketiga. Saya biasa tuliskan, entah itu di catatan, entah itu di PowerPoint yang saya kirim, pasti ada 1 untuk GLBB persamaannya ini, 2 ini, 3 ini. Urutannya tidak pernah saya ubah, supaya kalian nggak bingung. Ini persamaan ketiga dari GLBB. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Atau bisa gunakan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Saya sudah pernah jelaskan, S itu umum, H itu khusus ya. S itu jarak, H itu jarak tapi dari tanah ke atas. Ketinggian namanya, itu jarak juga. A itu percepatan, G itu percepatan gravitasi bumi. A itu umum, G itu khusus. Kemudian dimasukkan angkanya, 75 sama dengan 10T plus setengah kali 10 kali T kuadrat. Baik, saya jelaskan kembali. Percepatan gravitasi bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Bernilai positif ketika percepatan gravitasi atau G searah dengan gerak benda. Soal ini bendanya jatuh, kalau jatuh arahnya ke bawah. Gravitasi arahnya ke bawah juga. Lebih tepatnya menuju pusat bumi. Oke ya. Gravitasinya ke bawah, gerak benda ke bawah, berarti kompak. Kalau kompak nilai gravitasi positif. Makanya di layar ini tertulis 10 positif itu. Oke ya. Nanti ketika benda dilempar ke atas, benda ke atas, gravitasi ke bawah, maka nanti 10-nya ini negatif, negatif 10. Dihitung biasa, kemudian dipindah ruas untuk nilai 75-nya. Yang semula 75 positif pindah ruas menjadi negatif. Kemudian dibagi 5, 0 dibagi 5, 0, kemudian yang ruas kanan itu dibagi 5 menjadi T kuadrat plus 2T min 15. Kenapa dibagi 5? Disederhanakan supaya lebih simpel. Kemudian dibalik saja biar bentuknya umum yang kalian kenalkan ini. Kemudian dipecah seperti ini. Lah, kemudian T plus 5 dikali kurung buka T min 3 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan 2. T sama dengan negatif 5 atau T sama dengan 3. Benar gak? Oke ya. Nah, karena di sini konteksnya yang ditanyakan adalah waktu, dan waktu itu selalu positif, tidak ada waktu negatif. Pada materi apapun waktu selalu positif, maka kita ambil nilai yang positif, yaitu T sama dengan 3 second. Inilah jawabannya.
Oke, Arga berada di atas papan kolam renang setinggi 12,8 meter dari permukaan air kolam. Kemudian ia bergerak jatuh bebas ke kolam renang. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekuen kuadrat, kecepatan Arga saat tepat akan menyentuh permukaan air kolam sebesar berapa? Saat tepat itu gampangnya sampai jatuh ke air. Nah, di sini ada keterangan bahwa Arga ini bergerak jatuh bebas. Jatuh bebas, nanti kita bahas itunya. Yang poin di jatuh bebasnya itu. Yang kita ketahui adalah ketinggian Arga berdiri itu di 12,8 meter. Gravitasi 10, kemudian yang ditanyakan adalah waktu lagi. Waktu. Nah, di sini ada poin jatuh bebas. Yang namanya gerak jatuh bebas, kecepatan awal atau V0 selalu 0. Meskipun itu tidak diketahui atau tidak dituliskan dalam soal. Langsung aja, oh jatuh bebas, V0 0. Selesai. Gitu dok. Oke, untuk mengerjakan ini kita bisa gunakan persamaan ketiga lagi. Kenapa tidak menggunakan persamaan pertama dan kedua? Itu juga boleh. Menggunakan persamaan ketiga karena kita sudah mengetahui nilai H. Nilai V0 kita sudah tahu. T itu ditanyakan, gravitasi tahu. Jadi 4 poin ini sudah kita punya semua. Tinggal masukkan ke persamaan, dihitung ketemu. Enaknya begitu. Dimasukkan 12,8 sama dengan 0 kali T ditambah setengah kali 10 kali T kuadrat. Nilai gravitasinya lagi-lagi positif. Karena Arga jatuhnya ke bawah, gravitasi ke bawah, searah. Kecuali Arga lompat jatuh ke atas. Sampai sekarang belum ada. Oke, kita lanjut. Dihitung biasa, 12,8 sama dengan 5T kuadrat. 0T-nya hilang, karena 0 dikali T adalah 0, nilainya dihilangkan. Kemudian, T kuadrat sama dengan 12,8 dibagi 5, hasilnya adalah 2,56. Karena di sini nilai T-nya masih dalam kuadrat, maka diakar. Ruas kiri diakar, ruas kanan diakar. Ruas kiri diakar adalah T, terus kemudian akar 2,56 didapatkan 1,6 second. Ya, kita gunakan rumus pertama, V sama dengan V0 plus G kali T. 0-nya adalah 0, V0-nya adalah 0 ya. Gravitasi 10, T-nya adalah 1,6, maka kecepatannya adalah 16 meter per second. Jadi untuk mencari kecepatan Arga, oh ini yang cari V ya, saya salah ya. Yang ditanyakan V, nanti diganti ya. Untuk mencari kecepatan Arga kita gunakan dua proses. Kita gunakan 2 proses atau 2 persamaan. Atau kita bisa gunakan langsung 1 persamaan menggunakan persamaan kedua. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Dan keduanya hasilnya sama. Tergantung kalian mau milih menggunakan cara pertama atau cara kedua, hasilnya sama. Jadi ada orang yang suka cara pertama, ada yang suka cara kedua, bebas. Intinya kalau kalian bingung, rumus pertama, kedua, ketiga itu dicoba-coba. Dicoba-coba. Oh nanti, tiba-tiba ketemu ya. Nanti kalau sudah kalian hafal, ketemu feelingnya, itu tahu. Oh pakai ini, pakai ini. Tahu. Ini saya tulis dua-duanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.